Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Aulia Putri. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Dalam dunia yang berkembang pesat pada saat ini, teknologi memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan kita, terutama pada anak sekolah dasar. Salah satu fenomena yang sering kita jumpai pada anak sekolah dasar di era perkembangan teknologi yang pesat saat ini adalah penggunaan game online. Pada video ini, saya akan membahas dampak penggunaan game online terhadap perkembangan anak sekolah dasar, serta solusi mengatasi kecanduan bermain game online pada anak sekolah dasar. Perkembangan zaman dan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara anak-anak berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Jika dahulu, anak-anak bermain di luar bersama teman-teman menjadi pemandangan biasa untuk kita, namun kini anak-anak cenderung menghabiskan waktu luang mereka dengan bermain game online di ujung jari-jari mereka. Bermain, ya? Iya. Oh ya. Ya. Bermain game online. FIFA ya? FIFA. FIFA. Game video. Saya. Mobile Legends sama FIFA ya? FIFA. ML kayaknya ada. Fire, Mobile Legend, Legend. FIFA, FIFA. Mobile Legends, Roblox sama Zepeto. Jam sama 2 jam. Sejam sampai 2 jam. Itu setiap hari kah? Iya. Setiap hari. 12 jam. 12 jam. Hampir setengah hari. Nanti kalau lagi sore dong. Oh, kalau lagi sekolah main game online-nya sore aja. Berapa lama? 5 jam. Pernah 5 jam. setiap hari, Setiap hari. 2 jam, 2 jam. Paling lama berapa lama? 4 jam, Setiap hari. Paling lama berapa lama? 2 jam. Main pas pulang sekolah. 4 jam. 4 jam. 2 jam. 3 jam sampai 5 jam kayaknya. Tentunya bermain game online akan memberikan dampak pada perkembangan anak, terutama dengan kuantitas lama permainan dalam waktu yang cukup lama dan terlalu sering. Maka, apakah dampak positif dan negatif dari bermain game online terhadap perkembangan anak sekolah dasar? Mari kita simak apa kata mereka. Dampak positifnya itu anak saya jadi bisa komunikasi, ada bisa jalin pertemanan juga, jadi bisa komunikasi antara dua arah juga. Jelas ya, anak itu lebih mudah misalnya bergaul kan, seperti itu. Karena di game online juga, apalagi kalau misalnya gamenya bareng-bareng dengan yang lain-lain, itu biasanya mereka lebih mudah berkomunikasi dengan yang lain pertama. Pertemanannya juga dia bertambah walaupun cuma lewat online aja gitu. Dalam permainan game online itu kan biasanya mereka menggunakan taktik atau strategi. Jadi ketika siswa diberikan satu persoalan, satu permasalahan, mereka terpancing untuk menggunakan strategi-strategi yang mungkin di luar pikiran kita gitu. Jadi mereka akan berpikir out of the box seperti itu. Anaknya sih lebih kadang lebih bawel sekarang gitu kan. Tadinya yang dia diam karena dia main game online tuh sering ngomong ya Bu ya sama itu. Sekarang dia lebih bawel, terus lebih kreatif. Kalau ditanyain dia selalu ada inovasi. Ini Bu harusnya begini gitu aja sih Bu. Kita lebih cepat bisa mengatasi masalah. Karena dengan game online itu kan beberapa ada, misalnya game itu ada game puzzle gitu kan, menyusun bentuk tubuh kan, ada juga kan beberapa juga yang bermain seperti itu. Jadi kreativitas anak tuh tumbuh melalui game online, kemudian
rangsangan terhadap otak juga berbeda gitu. Ada rangsangan terus lebih kreatif. Kalau anak bermain game online biasanya kan mereka menggunakan perangkat komputer atau perangkat laptop. Nah itu mereka sudah terbiasa menggunakan mouse, menggunakan keyboard yang pastinya dibutuhkan dalam teknologi kedepannya. Jadi anak-anak yang sudah terbiasa bermain game online itu ya mereka sudah terbiasa, sudah pandai, mahir menggunakan alat-alat seperti itu. Main video game ini memiliki manfaat untuk melatih anak menyelesaikan masalah. Ya seperti yang kita tahu, video game itu kan ada banyak jenisnya. Dan ketika video game ini ada beberapa video game yang sifatnya itu mission ya. Dan selain daripada itu biasanya video game ini dibentuk atau mungkin didesain secara bertingkat-tingkat, dan pada level-level awal mungkin dia sifatnya lebih mudah daripada level berikutnya. Dan pada kesempatan itulah orang tua bisa mengajarkan mengenai cara menyelesaikan masalah berdasarkan tingkat atau mungkin level-level tertentu dari sebuah video game. Yang kedua, bermain video game juga memiliki manfaat untuk memberikan pengetahuan baru terutama pada anak-anak. Seperti yang kita tahu biasanya video game ini memiliki basis bahasa yang berbeda dengan bahasa Indonesia, dan pada kesempatan itu bisa menjadi alasan untuk mengajarkan beberapa kosakata baru dan juga beberapa kalimat dan juga beberapa informasi mengenai bahasa lain. Selain daripada itu, bermain video game juga bisa memberikan pengetahuan baru berupa cara ataupun kondisi-kondisi yang tidak selamanya ada di sekitar kita. Ketiga, video game ini juga bisa meningkatkan kreativitas. Ya, seperti yang kita tahu, video game itu ada yang bentuknya atau mungkin ada yang sifatnya mendesain sesuatu atau mungkin membentuk sesuatu, dan pada kondisi tersebutlah kreativitas anak bisa terasah. Dengan dibantu dengan pengawasan orang tua, maka orang tua bisa memasukkan nilai-nilai bahwa suatu dekorasi atau mungkin suatu bentuk itu bisa dikatakan baik atau mungkin buruk, atau mungkin ada saran-saran dari orang tua yang kemudian akan bisa meningkatkan dari kreativitas anak itu sendiri. Oke, yang keempat, video game juga bisa bermanfaat untuk mengendalikan emosi atau juga mungkin menerima kekalahan. Seperti yang kita tahu, bermain video game kan ada yang sifatnya bertanding seperti bermain bola atau mungkin bermain basket atau mungkin game permainan lainnya. Dan pada kesempatan kali itu kita bisa memasukkan nilai-nilai positif bahwa sesungguhnya tidak selalu dalam permainan ini harus menang. Kondisi tersebut bisa menjadi alasan atau mungkin cara untuk memasukkan nilai-nilai positif tentang menahan emosi, menerima kekalahan, dan juga hal baik lainnya. Dan yang kelima, bermain video game juga memiliki manfaat untuk membentuk karakter pantang menyerah. Karena apa? Karena biasanya pada permainan video game itu memberikan kesempatan untuk pemainnya itu mengulangi sebuah level atau juga bermain ulang ketika mungkin dalam permainan itu kalah atau tidak maksimal. Dan pada kondisi seperti itulah nilai-nilai positif untuk pantang menyerah dan mencoba lagi itu bisa dimasukkan kepada anak saat sedang bermain video game. Yang keenam, bermain video game juga bisa memberikan manfaat untuk sosial. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini bermain video game banyak yang sifatnya online, dan pada permainan online ini tentu saja kita tidak bermain sendiri. Dan pada kesempatan kali itu kita bisa mengajarkan anak untuk saling berkomunikasi, untuk saling menjalin hubungan dengan pemain lain yang berada di belahan dunia lain, atau mungkin sekedar bermain yang sifatnya lebih dari satu pemain. Dan pada kesempatan kali itu tentu saja bermain video game bisa memberikan manfaat untuk kondisi sosial anak. Dan yang terakhir, tentu saja bermain video game yang diawasi dengan orang tua akan meningkatkan ikatan batin antara orang tua dan anak itu sendiri. Ada beberapa siswa juga mungkin ada game-game online yang mengharuskan mereka berinteraksi menggunakan kata-kata yang kurang pantas. Ketika saat bermain mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas dan itu terbawa di pergaulan keseharian. Jadi anak kurang bisa menyaring kata-katanya ketika di dalam kelas, ketika bergaul dengan kawan-kawan. Terus dari kadang komunikasi dari luar kan mempengaruhi anak kita juga ya. Jadi cara tutur katanya kadang-kadang jadi ngaruh ke anak saya juga. Jadi ada kata-kata yang kasar, kadang suka kedengar, ada anak jadi ngerekam juga gitu. Dari sifatnya ya Bu, jadi dia gampang marah. Kadang kalau yang biasanya dulu dia dibilangin iya, sekarang lebih tidak stabil. Jadi kondisinya dia tuh gak stabil gitu. Anak-anak tuh emosinya memang naik turun. Mereka cenderung mengantuk, kurang fokus, kurang konsentrasi terhadap pelajaran yang diberikan. Contohnya misalnya gamenya dimainkan sampai larut malam tanpa penguasaan orang tua, tentunya akan mempengaruhi belajar dia kan. Dia bisa kesiangan, dia kan kemudian mengantuk. Ada juga kasus saya itu ada yang sampai kurang tidur karena dia bermain game. Kemudian sering bengong ya,
ya karena bengongnya mungkin entah itu dia mengantuk atau dia memikirkan siasat apa lagi yang nanti akan dia gunakan ketika bermain nanti. Jadi intinya kurang fokus di dalam pembelajaran. Tentunya merusak organ kan, merusak organ mata pada khususnya. Kalau kelamaan juga bisa mengakibatkan mual dan pusing, itu radiasi itu terhadap mata dan yang lainnya itu. Radiasi dari komputer, laptop, atau handphone yang mereka gunakan. Jadi anak-anak ini cenderung penglihatan mereka agak terganggu dan akhirnya harus menggunakan alat bantu untuk membantu penglihatan. Waktu belajarnya juga kadang-kadang agak ngegeser untuk kegiatannya yang lain juga jadinya tertunda juga Bu, karena terlalu asik main gamenya sendiri. Tanggung jawabnya dia juga agak berkurang, jadi kalau disuruh tuh pasti ya nanti tunggu sabar. Kalau lagi ulangan terus kebanyakan main game, nilainya jadi turun. Itu pernah dialami? Pernah. Oke. Ini kan jadi diagnosis baru ya, betul. ditegakkan oleh WHO di ICD-11. Sebenarnya di DSM-5, DSM-5 itu adalah suatu buku panduan diagnostik gangguan jiwa bagi kita semua. Itu ada namanya Internet Gaming Disorder. Nah, kalau di ICD-11 yang sudah dikeluarkan pada bulan Juni tahun ini adalah diistilahkan gaming disorder. Jadi memang khusus untuk games. Dan dua ya Mbak Ayu ya, bisa online, bisa offline. Nah, tadi kalau misalnya bicara kita kecanduan games online, berarti kan dia memang ada perilaku eksesif atau berlebihan memainkan games online, gitu ya. Nah, gejalanya sendiri, jadi gini, jangan menstigma semua orang yang bermain games online. Jadi misalnya, kamu kecanduan, kamu sudah kecanduan. Jadi tidak seperti itu gitu. Harus ada kriteria diagnostiknya. Yang pertama adalah dia loss of control. Jadi pengendalian diri yang buruk. Gitu, yang terjadi, misalnya waktunya tidak kenal siang dan malam, ya. Kemudian lagi kuliah atau lagi sekolah dia bermain games online, itu kan loss of control, gitu ya. Kemudian increasing priority, dia meningkatkan prioritas untuk bermain games online dibandingkan dengan kegiatan yang dulunya sebelumnya dia lakukan. Misalnya dia bermain sama temennya, sekarang sudah tidak lagi, harus kuliah, harus sekolah, dia mengabaikan itu. Yang ketiga adalah dia tetap melanjutkan atau malah meningkatkan waktu menggunakan games online-nya, padahal sudah ada dampak negatif. Itu adalah kriterianya. Dan ada kriteria waktu Mbak Ayu, yaitu 12 bulan. 12 bulan. Anak Kak Rizik kayak gini juga 24 jam ya. Anak Kak Rizik? Enggak, belum. Enggak dengar kalau dia bilang. Enggak tidur-tidur. Tapi kalau tidur kan Kak Ridik perhatiin kakinya udah mulai goyang-goyang. Tangan goyang-goyang. Dengar sih tapi kaki goyang-goyang, mandung goyang. Kasih nampak. Belum berat lagi inilah. Nah, dia. Kasih nampak. Inilah dia mainnya. Nah, kalian abang main game. Belum kalau kupeh apa? Alinya udah bilang nggak mau lagi ya. Enggak dengar kalau dibilang. Bek Koko kayaknya. Bek Koko kah? Permasalahan anak-anak di Indonesia makin hari makin pelik. Tak hanya soal gizi buruk, namun di zaman teknologi canggih seperti ini, kecanduan gadget atau gawai juga menjadi persoalan serius bagi para anak-anak. Bola mata Viko iritasi dengan bercak merah yang semakin parah saat menatap layar diiringi rasa sakit. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Bersebelasan anak di bawah umur menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Anak-anak itu mengalami gangguan emosi dan stres karena menghabiskan banyak waktu dengan gawai. Rata-rata usia anak yang mengalami kecanduan gawai ini berkisar antara 11 hingga 15 tahun.
Anak-anak yang telah kecanduan ini menghabiskan hampir semua waktunya bermain gawai dan game online sehingga kerap mengurung diri, tidak berinteraksi sosial baik dengan keluarga di rumah maupun teman-teman sebayanya. Emosi mereka pun menjadi tidak stabil. Mereka mengalami gangguan jiwa, lalu mereka juga mengalami adiksi game atau adiksi game, kemudian mereka mengalami gangguan jiwa. Nah itu kalau 2021 2 bulan saja sudah ada 5 orang yang murni. Gawai, dari data konsultasi kejiwaan online ada 98 anak yang mengalami hal serupa selama pandemi COVID-19. Setelah menyaksikan dampak negatif dan bahaya dari kecanduan bermain game online pada anak, maka perhatikan berikut ini adalah solusi mengatasi kecanduan bermain game online pada anak. Bermain game online tidaklah membawa dampak buruk bagi anak, asalkan game itu dimainkan sesuai dengan rentang usia anak dan intensitas waktu yang secukupnya. Jika seorang anak SD sudah kecanduan bermain game online, berikut beberapa solusi yang dapat diambil. Yang pertama, libatkan orang tua dan guru. Komunikasikan antara orang tua dan guru mengenai penggunaan game online untuk siswa sekolah dasar. Diskusikan bersama tentang pentingnya batasan waktu dan kegiatan yang seimbang serta ciptakan kesepakatan yang dapat diterima bersama. Yang kedua, menentukan batasan waktu. Tentukan batasan waktu yang jelas untuk bermain game online. Tentukan durasi yang wajar dan sesuai dengan usia dan kebutuhan siswa sekolah dasar, dan pastikan mereka mematuhi aturan tersebut. Namun, diskusikan terlebih dahulu aturan tersebut secara bersama-sama dan jelaskan mengapa penting untuk memiliki batasan waktu yang sehat. Yang ketiga, mengawasi anak bermain gadget. Orang tua perlu meluangkan waktu mendampingi dan mengawasi anak bermain game online. Orang tua harus memperhatikan jenis game yang dimainkan oleh anak dan pastikan permainan tersebut sesuai dengan usia dan konten yang layak, yaitu yang tidak mengandung kekerasan dan konten yang tidak pantas. Keempat, jadwalkan waktu keluarga. Sediakan waktu berkualitas untuk berkumpul keluarga tanpa gangguan game online dengan cara mengobrol di rumah atau kegiatan di luar rumah bersama. Kelima, jadikan game online sebagai media pembelajaran. Guru dan orang tua dapat memanfaatkan game online, yaitu gamifikasi, untuk media pembelajaran anak di kelas maupun di rumah. Keenam, tetapkan jadwal seimbang. Bantu siswa sekolah dasar memiliki jadwal harian yang seimbang antara akademik, kegiatan fisik, interaksi sosial, dan waktu luang. Ketujuh, komunikasi terbuka dan edukasi. Ajak anak berbicara jujur tentang kecanduannya dan bicarakan mengenai dampak negatif yang mungkin timbul dari kecanduan tersebut. Kemudian, berikan pendidikan edukasi penggunaan bijak terhadap game online dan ajarkan anak untuk mengelola waktu dengan baik, membatasi diri, dan memprioritaskan kegiatan lain yang lebih penting. Dan yang terakhir, mencari bantuan profesional. Jika kecanduan anak terhadap game online sangat parah dan sulit diatasi, pertimbangkan untuk mencari bantuan bimbingan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk para penonton. Jangan lupa untuk like dan komen di bawah video ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.